Pemirsa, di jurnal khusus kali ini, kami mengajak Anda untuk melihat dari dekat potret kehidupan anak-anak panti asuhan di Desa Putra, Srengseng Sawah, Jakarta Selatan. Panti asuhan Desa Putra didirikan tahun 1947. Awalnya menampung anak-anak yatim piatu serta anak-anak terlantar korban perang. Seiring berjalannya waktu, anak-anak yang tinggal di panti ini berasal dari berbagai latar belakang. Ada anak yatim piatu, anak dari keluarga miskin, serta anak korban keluarga yang retak. Di panti ini, mereka hidup sebagai satu keluarga besar dengan suka dan dukanya. Saya tinggal di sini karena saya sering nakal di rumah saya. Terus orang tua saya tidak mampu untuk membayar uang sekolah. Pertama saya di sini sedih karena saya tidak pernah dididik orang tua. Setelah lama kemudian saya merasa senang karena saya dapat lebih besar dapat berpikir. Saya di sini dapat hidup mandiri dan kalau sudah besar dapat hidup sendiri tanpa dibantu orang tua. Panti Asuhan Desa Putra berdiri 16 Juni 1947 di bawah Perhimpunan Vincentius Jakarta dan dikelola para bruder Budi Mulia. Panti asuhan ini berlokasi di Desa Putra, Srengseng Sawah, Jakarta Selatan. Mulanya panti ini didirikan bagi mereka yang yatim piatu akibat perang kemerdekaan. Namun sesuai perkembangan zaman, kondisi itu telah berubah. Dalam perkembangannya ternyata anak dari keluarga broken home itu lebih tinggi dalam persentasenya ya sampai saat ini. Orang tua masih ada, tetapi seumumnya yang saya hadapi selama ini adalah gini. Jadi bapak dan ibu itu pisah. Kemudian bapaknya pergi menikah lagi, tidak mengurusi anaknya. Atau sebaliknya ibunya menikah lagi, lalu tidak mengurusi anaknya. Jadi orang tuanya nggak mengurusi anaknya. Kemudian anaknya ini ikut orang tua atau ikut neneknya atau ikut saudaranya. Di sini kami punya pengasuh. Pengasuh kami ada 12. Jadi ada bapak, ada juga pengasuh yang ibu juga ada. Jadi pengasuh di sini fungsinya bukan hanya untuk menjaga anak. Di pengasuh itu banyak fungsi sebagai figur orang tua, sebagai bapak atau ibu, tapi juga sebagai figur guru. Karena mereka harus terbukti harus mengajari di ruang kelas, mengajari belajar, mengajari macam-macam ya. Ius, mana Ius? Ayo. Jangan 1, 2, 3. Jangan lelah bekerja. Ya kita anggap seperti anak kita sendiri, tapi karena di sini kan tidak seperti di rumah ya. Kalau di sini tuh kan ya ada waktu-waktu disiplin, ada waktu jam mandi, jam belajar, jam makan itu memang kita terapkan harus mesti disiplin juga. Kalau di sini sih itu pernah kalau kelas 1 biasanya pulangnya jam 10:30. Situ habis pulang makan, situ tidur. Habis tidur bangun sore, terus belajar jam 4-nya main. Habis main
jam 5-nya mandi, jam 6-nya makan sore. Habis itu setelah makan sore jam 7-nya belajar. Habis belajar jam 8-nya tidur. Tapi kadang-kala juga pengasuh itu harus sebagai psikolog kadang-kadang. Karena anak-anak di sini banyak mereka bermasalah. Jadi harus tahu sifat-sifat anak, permasalahan anak harus tahu. Mata tutup semua yuk. Dana, Gabriel. Kalau belum tutup semua belum makan. Biasanya seorang anak yang baru masuk membutuhkan waktu seminggu untuk berinteraksi. Walaupun di hari-hari pertama mereka merasa sedih, kesedihan ini segera terobati setelah bergaul dengan teman-teman barunya yang segera menjadi seperti anggota keluarga sendiri. Main berbagi permainan, kalau belajar berbagi ilmu gitu. Kalau misalnya nggak ada kesusahan pelajaran, bisa nanya kakak kelas 6 atau kelas 5. Terus kalau misalnya makanan, ya kalau misalnya ada kelaparan gitu, karena kecil sering minta makanan ke anak besar yang dikasih. Panti Asuhan Desa Putra menampung anak usia 6 hingga 19 tahun. Mereka yang berusia 6 sampai 12 tahun bersekolah di SD Desa Putra. Bagi yang berusia 13 sampai 15 tahun bersekolah di SMP Desa Putra. Sementara bagi yang berusia 16 hingga 19 tahun bersekolah di SMK Grafika Desa Putra. SMK Grafika Desa Putra diresmikan pada tahun 1972 dengan nama Sekolah Teknik Menengah Grafika. Saat ini, SMK Grafika Desa Putra diakui sebagai perguruan grafika terbaik. SMK Grafika itu yang kita miliki itu cocok sekali untuk anak-anak panti. Ya bukan hanya anak panti sebetulnya, tapi sekolahan kejuruan. Sekarang itu cocok untuk anak-anak yang ekonomi menengah ya. Karena sekolahan kejuruan sekarang ini kalau dia tidak bisa melanjutkan yang lebih tinggi, itu sudah mempunyai bekal keterampilan untuk mencari kerja. Kurang beda. Nah, otomatis mungkin dari kecil dengan lebih besar kertasnya. Panti Asuhan Desa Putra berdiri di atas lahan seluas 8,4 hektar. Selain kompleks SD, SMP, dan SMK, ada pula perkebunan, perikanan, balai kesehatan masyarakat, dan sebuah kapel. Sebetulnya kapasitas di Panti Asuhan Desa Putra itu muat sekitar 150 anak. Tapi saat ini kenyataannya hanya 94 anak yang tinggal di dalam ini. Berarti kalau masih ada anak-anak yang mau datang ke sini, ya kami dengan tangan terbuka untuk menerima mereka. Kasih dan kepedulian secara nyata terjalin di antara para penghuni Panti Asuhan Desa Putra dan menjadikan mereka satu keluarga besar. Mereka berharap akan masa depan yang lebih baik dan dapat meneruskan kebaikan.